Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Janwanti dengan NIM 211420113 dari PBS 5D. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuis dari mata kuliah auditing dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Yani Agus Priyani, ME, dengan judul yaitu bukti audit. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor. Bukti audit juga dapat diartikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuat kesimpulan atau opini yang dibuat. Untuk materi yang kedua yaitu bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan, terdiri dari ada dua, yaitu data akuntansi yang berupa jurnal, buku besar, buku pembantu akuntansi. Dan yang kedua yaitu semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor seperti cek, faktur, surat kontrak, formulir, dan notulensi rapat. Pembahasan terkait bukti audit ini didasarkan atas standar pekerjaan lapangan ketiga yang berbunyi, bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat bukti audit. Sifat bukti audit ini terdapat 6. Yang pertama yaitu physical evidence. Contohnya bukti fisik yang diperoleh dari cash of name, investasi aset tetap, pemeriksaan surat berharga. Yang kedua yaitu ada confirmation evidence. Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan langsung dari pihak ketiga. Contohnya yaitu jawaban konfirmasi piutang. Yang ketiga yaitu documentary evidence, terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung akuntansi. Contohnya formulir pembukaan rekening. Yang keempat ada mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Contohnya pemeriksaan dan alokasi laba rugi. Selanjutnya yaitu yang kelima ada analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien yang dilakukan pada waktu rencana audit. Prosedur analisis ini bisa dilakukan dalam bentuk trend analysis, common sense analysis, dan rasio analisis. Yang keenam yaitu ada hearsay evidence, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Contohnya pertanyaan mengenai pengendalian internal. Selanjutnya yaitu tes yang dilakukan untuk bukti audit. Terdapat 2 tes. Yang pertama ada compliance test, dan yang kedua yaitu ada substantive test. Compliance test yaitu tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Hal yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan bukti dokumen. Yang kedua yaitu ada kebenaran perhitungan matematik. Yang ketiga ada otoritas dan pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat yaitu kebenaran nomor perkiraan yang di debit kreditur. Yang kelima yaitu kebenaran posting ke buku besar atau sub buku besar. Yang keduanya yaitu terdapat substantive test.
Substantif tes yaitu tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan. Yang pertama ada inventarisasi aset tetap, yang kedua yaitu observasi atas stock of name, yang ketiga yaitu konfirmasi piutang, utang dan bank, dan yang keempat yaitu cash of name, yang kelima pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendekatan sampling audit. Terdapat dua pendekatan sampling audit. Yang pertama yaitu non-statistik dan yang kedua yaitu statistik. Untuk yang terakhir yaitu cara pemilihan sampel audit, di mana terdapat 3 cara untuk pemilihan sampel audit. Yang pertama yaitu random atau judgment sampling, di mana pemilihan ini yaitu pemilihan secara acak oleh auditor. Yang kedua yaitu block sampling, di mana dalam pemilihan ini yaitu sudah dititikberatkan oleh auditor. Yang ketiga yaitu statistical sampling, ya, di mana teknis ini adalah yang berupa secara teori statistik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.